Kota Magelang, Jawa Tengah, yaitu Museum BPKN. Museum ini menjadi saksi lahirnya lembaga negara penting yang mengawasi keuangan Republik Indonesia, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mengetahui sejarah, isi koleksi, dan informasi lainnya, kita akan terhubung dengan rekan reporter yang sudah berada di lokasi. Halo Aisyah, bagaimana kondisi di sana? Halo, saya Aisyah, reporter di lapangan. Saat ini saya berada di Museum BPKRI yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1, Kota Magelang, Jawa Tengah. Museum ini berada di gedung bersejarah yang dulu pernah digunakan sebagai kantor awal Badan Pemeriksa Keuangan setelah Indonesia merdeka, sebelum kantor pusat dipindahkan ke Jakarta. Museum ini diresmikan pada tanggal 4 Desember tahun 1997 sebagai salah satu upaya untuk mendokumentasi perjalanan BPKRI dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara dari masa ke masa. Mari ikut saya untuk melihat isi dari museum ini. Yang pertama ada lukisan batik. Lalu di sini ada sang bukti tunggal di balik berdirinya BPK. Yang pertama ada Muhammad Hatta yang menjadi Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Bagian Keuangan dan Ekonomi. Lalu ada Insinyur Soekarno yang menginstruksikan pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat penetapan pemerintah. Lalu yang di sini ada kedudukan BPKRI dalam tatanan kenegaraan. Yang pertama pastinya Undang-Undang Dasar 1945, lalu dilanjutkan oleh MPR RI pasal 2, Presiden Republik Indonesia pasal 4, DPR RI pasal 19, DPRD RI pasal 22C, lalu ada BPKRI, lalu ada pasal 24A, lalu ada Komisi Yudisial pasal 24B, dan yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi pasal 24C. Lalu di sini ada nilai dasar BPK, yaitu ada integritas, independensi, dan profesionalisme. Di sini ada pakaian dinas BPK. Yang pertama ada pakaian dinas pada tahun 1961 sampai 1965. Lalu di sini ada pakaian dinas BPKRI pada tahun 1966. Lalu yang terakhir ada pakaian dinas BPKRI tahun 2016. Di sini ada 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu, lalu yang kedua pemeriksaan kinerja, lalu yang ketiga pemeriksaan keuangan. Lalu di sini ada struktur organisasi BPK yang bisa kalian baca-baca di museum ini. Lalu di sini ada siklus pemeriksaan BPK. Lalu ada majelis tuntunan perbendaharaan di sini. Dan ada tingkat kerangka Supreme Audit Institution. Saat ini kita akan memasuki ruang titik nol, dan di sini ada peninggalan pada masa BPK, yaitu alat cetak. Mari kita masuk ke ruang titik nol. Di sini ada garis waktu BPK pada tahun 1810 sampai 1817. Di sini ada lambang Karesidenan Teguh, di mana Magelang masih dijajah oleh Belanda. Di masa awal berdirinya kantor BPK mengalami beberapa kali perpindahan. Pada tahun 1947 kantor BPK dipindah di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1958 kantor pusat BPK ditempatkan pada gedung bekas sekolah rakyat di Jalan Reksabayan, Yogyakarta. Lalu pada tahun 1949 BPK dipindah di Jalan Insinyur Juanda, Bogor. Lalu pada tahun 1963 kantor BPK dipindah dari Bogor ke Jakarta, menempati gedung di Jalan Perapatan nomor 42 Jakarta. Pada tahun 1996 sampai 1965 kantor BPK dipindah ke Jalan Cut Mutia, Jakarta. Lalu pada tahun 1966
BPK pindah ke gedung di Jalan Budi Utomo nomor 6 Jakarta Pusat. Lalu pada tahun 1972, gedung kantor pusat BPK telah mengalami beberapa kali pengembangan. Pada tahun 1979, gedung BPK mendirikan gedungnya sendiri untuk pertama kali berlokasi di Jenderal Gatot Subroto nomor 31, Jakarta Pusat sampai sekarang. Lalu di sini ada Kota Magelang tempo dulu. Pada tahun 1929, Magelang menjadi Stegmen Magelang dan memiliki lambang pemerintah berupa dua singa yang mengambil perisai dengan stupa di atasnya. Lalu pada tahun 1813 dengan bangunan asli dari bambu oleh C.C. Sulz atas perintah Gubernur Jenderal Belanda. Lalu ada Watertoren dibangun pada tahun 1920 sebagai tempat penampungan air minum untuk warga kota Magelang. Sekarang ada di alun-alun Magelang. Lalu di sini ada Kota Magelang tempo dulu. Di sini ada perkembangan logo Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu di sini ada tokoh gaya demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama ada AK Pringgojo, lalu yang kedua ada Mister Igusti Ketut Puja, lalu yang ketiga ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di sini ada tokoh-tokoh pada masa Orde Baru, yaitu ada J. Suprayogi, lalu ada Umar Wirahadikusuma, lalu ada M. Yusuf, lalu ada J.B. Sumarlin. Lalu di sini ada tokoh pada masa reformasi, yaitu Satrio Budi Harjo Judono, lalu ada Profesor Dr. Anwar Nasution. Lalu di sini ada foto dari tokoh-tokoh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada replika dari ruang sidang BPK RI. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Aisyah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, boleh silakan. Apa saja yang menjadi fokus utama Museum BPK RI dalam menyampaikan sejarah kepada pengunjung? Fokus utama kita tentu saja memperkenalkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Masyarakat juga harus mengenal peran BPK dan juga manfaat karena masyarakat juga akan merasakan manfaat dan hasil. Baik. Kalau di mana biasanya museum mendapatkan koleksi atau arsip tambahan untuk melengkapi dokumen sejarah? Museum mendapatkan koleksi tambahan ya. Kalau museum kan ini bersifatnya khusus, jadi kita mendapatkan koleksi-koleksi ini yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan. Nah, untuk di masa sekarang ini kita sedang ada program namanya Raksaka, Rawat Koleksi dan Sejarah BPK. Kita ingin mengajak masyarakat dan juga para pegawai BPK apabila mereka mempunyai benda atau koleksi atau informasi yang berkaitan dengan sejarah BPK, nanti kami minta untuk menghubungi kami. Kali memang koleksi tersebut dapat kita kurasi untuk dijadikan koleksi. Ya, baik. Kapan terakhir kali museum melakukan pembaruan atau penambahan koleksi baru? Dari program Rasaka itu di bulan ini kita ada penambahan beberapa koleksi di ruang storage. Siapa pihak yang berperan dalam mendirikan dan mengelola Museum BPK RI Magelang hingga sekarang?
kepemimpinan Bapak Johannes Baptista Sumarlin. Jadi beliau ketua BPK yang menjabat dari tahun 93 sampai dengan 98. Nah, museum ini diresmikan tahun 97 di akhir masa jabatan Bapak Johannes Sumarlin. Namun sebenarnya inisiasi ini sudah ada dari para pemimpin sebelumnya, namanya Pak Yusuf, yang sudah ada ide untuk membuat museum, untuk mendirikan museum. Kalau untuk saat ini, Museum BPK dikelola oleh Biro Humas dan Kerjasama Internasional yang merupakan bagian dari BPK Pusat di Jakarta. Mengapa museum ini dianggap penting untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan negara? Masyarakat dengan BPK itu mungkin jaraknya agak jauh gitu ya istilahnya ya, karena masyarakat bukan orang yang langsung bersinggungan dengan BPK. Nah, maka peranan museum di sini sebagai jembatannya agar masyarakat bisa mengenal BPK. Nah, kita ada museum di sini sebagai jembatan supaya masyarakat bisa kenal lebih dekat dengan BPK meskipun masyarakat tidak berinteraksi langsung dengan BPK. Bagaimana cara museum menyampaikan informasi sejarah kepada pengunjung agar mudah dipahami dan menarik? Ini kita sesuaikan dengan kategori usia. Saya berikan contoh misalkan untuk kategori pelajar di usia SD atau SMP, kita coba adakan ketika tur kunjungan museum itu ada kuis, ada game interaktif seperti itu. Kalau untuk di level SMA mungkin kita ada kuis yang berbobot lagi atau mungkin diskusi. Nah, di level yang atas lagi mungkin di komunitas atau mungkin di masyarakat umum atau mungkin di segmentasi khusus kita adakan program-program publik, misalnya bedah buku, nonton bareng, nah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Sama. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya dari rekan kami Aisyah. Pemirsa, dari museum ini kita bisa belajar bagaimana BPK menjalankan tugasnya mulai dari awal masa berdirinya hingga era modern. Saya Juniarli, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam berita edukasi berikut.